Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 30 Desember 2023. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita dan senantiasa melimpahi berkat kebaikannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini, kembali kami ada saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru, yang Tuhan jadikan buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2023 ini akan segera berakhir dan kita akan segera masuk ke tahun yang baru. Tahun 2024. Selama tahun ini, kita semua pasti telah mengalami dan melalui banyak hal. Ada duka, ada suka, ada sedih, ada senang, ada kegagalan, ada keberhasilan. Tapi apapun yang telah kita lalui, kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, kebaikan dan anugerah yang begitu luar biasa. Di akhir tahun, setiap orang punya tradisi atau kebiasaannya masing-masing. Ada yang pergi bersama teman-teman ke pusat keramaian, melihat kembang api. Ada yang buat acara bersama. Ada yang ke gereja dengan keluarga sampai memasuki detik-detik tahun baru dan sebagainya. Dan ada juga yang pergi ke bar, ke pub, diskotik, nightclub, dan sebagainya untuk menghabiskan malam tahun baru dengan mabuk-mabukan dan tindakan yang tidak berkenan. Kita hendaknya menghabiskan waktu akhir tahun dengan cara dan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Di akhir tahun 2023 ini, ada 3 sikap yang hendaknya kita lakukan untuk mengakhiri tahun dan masuk ke tahun yang baru. Sikap yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita hendaknya ingat untuk mengucap syukur atas segala berkat dan tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita di sepanjang tahun ini. Kita juga perlu mengucap syukur untuk hal-hal yang mungkin kelihatannya tidak baik, termasuk persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu semua menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bergantung kepadanya. Bersyukurlah atas orang-orang yang ada di sekitar kita, yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan kita. Kita perlu mengucap syukur atas kesempatan yang masih ada untuk memperbaiki diri jadi lebih baik, memperbaiki hubungan dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup, dan meningkatkan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, saudara, mengampuni. Kolose pasal 3 ayat 13 mengajak kita untuk sabar dan mengampuni. Jangan biarkan kesalahan orang lain membuat kita terus ada dalam kemarahan dan kebencian. Kita perlu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti, mengecewakan, atau berbuat salah kepada kita. Dan kita juga perlu sadar diri bahwa kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Karena itu minta maaflah kepada orang-orang yang telah kita buat salah, yang kita kecewakan atau sakiti. Akui juga dosa kita kepada Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita juga perlu mengampuni diri kita sendiri, karena seringkali kita sudah meminta ampun pada sesama dan kita sudah diampuni.
Kita sudah minta ampun pada Tuhan dan kita sudah diampuni Tuhan sesuai janjinya. Tapi kita sendiri terus memikirkan akan dosa kita. Ini namanya kita tidak mengampuni diri sendiri. Mari kita bangun hubungan yang rusak dengan kasih Kristus. Bangun kembali hidup kita dalam kasih karunia-Nya. Yang ketiga, berdoa mohon pertolongan Tuhan di tahun yang baru. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk memohon kasih dan kuasa-Nya. Doa adalah saluran yang Tuhan berikan agar kita mengalami kuasa dari sorga. Berdoa menandakan kerendahan hati dan keberserahan serta pengandalan kita akan Tuhan. Kita tidak mampu dan terbatas. Karena itu kita perlu kuasa pertolongan Tuhan. Tuhan mau mendengar dan menjawab setiap doa kita, serta pasti memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari akhiri tahun ini dengan sikap yang baik, yang memuliakan Tuhan. Ucapkan syukur, ampunilah, dan berdoalah, serta harapkan yang terbaik dalam doa kita yang disertai dengan iman. 1 hari lagi kita akan masuki tahun baru. Selamat kita bersiap diri menyongsong 2024. Kasih karunia Tuhan selalu nyata atas kita, dan Tuhan Immanuel bersama kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan juga terlebih khusus kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari demi hari kami boleh lalui karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang sudah memampukan kami. Kami tidak mampu, tapi Tuhan yang sudah mampukan. Kami tidak kuat, tapi Tuhan yang sudah menguatkan. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk segala yang terjadi. Kami percaya persoalan demi persoalan sekalipun yang Tuhan izinkan, itu semua membawa kebaikan bagi kami. Karena Tuhan turut bekerja dalam semuanya, membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan dan kebencian, tapi melepaskan pengampunan. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan memohon berkat Tuhan atas mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Dan kami juga sadar diri, kami adalah orang yang berdosa. Terkadang kami lalai, kami gagal dalam melakukan firman Tuhan. Karena itu ampunilah kami Tuhan, dan kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan di sepanjang tahun baru yang akan kami masuki sebentar lagi. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu atas kami. Kami percaya sesuai janji-Mu, Engkau Immanuel beserta kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, mengalir, menyembuhkan, memberikan pemulihan, kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.